ahlinya gitu ya. Oke, Mas Dwi silakan Sunday Punch-nya. Oke, teman-teman, ini kalau kita lihat Sunday Punch-nya, kita penasaran, pengen dengerin hope apa sih, peluang apa sih yang dilihat sama Kokal nih selama melihat Prudential itu seperti apa? Karena 13 tahun loh teman-teman di bisnis bengkel itu nggak sebentar gitu ya untuk bisa ninggalin itu dan masuk lihat peluang yang besar di Prudential. Sama-sama deh kita dengerin. Monggo Kakak Nardi. Oke, terima kasih Bu Dede, teman-teman, buat MC-nya yang dahsyat. Thank you banget Bu Dede. Thank you banget buat teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi kau biasa dahsyat. Yes. Aduh, kangen banget pengennya mah di kantor ya, tapi apa boleh buat, ya udah kita virtual dulu ya. Thank you buat Ko Herman yang udah undang-undang nih. Ko Herman, thank you banget udah undangannya. Thank you buat BOD semua ya. Thank you buat leaders ya. Thank you buat Bro Joffrey ya, udah dikerjain.
sampai tadi malam gue belum kirim bahan ya. Baru tadi pagi kita baru beres transaksi bahan ternyata ya. Ya itu bikinnya kalau bikin bahan itu oh udah bagus. Nanti besok dibuka kurang ini tambah lagi, kurang bagus tambah lagi. Akhirnya sampai hari terakhir ya baru bisa beres semuanya. Kenapa? Pengen memberi yang terbaik buat One Vision. Ya, beri plus dong ya teman-teman ya. Oke, teman-teman thank you juga buat tentu juga buat Tuhan yang sudah merubahkan saya hari ini ya. Transformasi yang luar biasa menurut saya juga nggak nyangka bisa jadi seperti begini ya, kacau maksudnya gitu ya. Terus juga thank you buat Ko Tommy dan Pak Cifani yang sudah mengangkat saya dari Kubangan ya, dari Kubangan dia bisa menemukan saya di Kubangan, nggak nyangka gitu. Kalau saya juga kalau lewat nggak akan gua ambil gitu kalau gua mulai gini ya. Tapi dia bisa lihat saya, bisa angkat saya dari Kubangan. Juga buat Ko Henry dan Citrisha ya, yang selalu sabar membimbing sampai hari ini loh ya. Gila ya, udah gede gini gua masih dibimbing. Thank you. Beri plus dong buat leader-leader saya yang terbaik ya. Juga buat Ko Wahidin yang setiap akhir tahun pasti Ko udah berapa ya. Thank you Ko Wahidin buat semangatnya ya. Beri plus juga buat Ko Wahidin ya. Setiap tahun pasti dia ya, gue lagi liburan, tahu aja gitu ya. Gue udah mulai melenceng sedikit di telepon. Oh, kau kurang berapa? Ya itu langsung gue ya kok kurang sedikit gue langsung kerja lagi gitu. Thank you banget teman-teman buat support semua leader yang ada di sini ya. Dahsyat banget kita saling support, saling dukung, dan saya juga bangga banget teman-teman ada di One Vision teman-teman ya, agensi yang luar biasa. Agensi yang setiap tahun menelurkan agensi teman-teman. Orang lain malah lagi pusing-pusing, kalau kita setiap tahun agensi muncul gitu ya, setiap tahun teman-teman beri plus buat One Vision ya, dahsyat. Dan juga tidak sayang gitu ya, tentu juga buat istri saya yang support ya, Carolina yang support 1000% buat saya. Dia merit saya dalam keadaan kere. Ya, dia bertahan, pacaran 10 tahun nggak dikawin-kawin, dia masih tetap bertahan ya. Nggak tahu dia cinta mati sama saya, nggak tahu nggak ada pilihan yang lain, nggak tahu ya. Nggak tahu rezeki saya juga ya. Tapi dia bertahan, teman-teman. Kenapa saya nggak kawin 10 tahun? Karena saya kere, teman-teman ya. Tapi berkat Prudential, teman-teman. Berkat Prudential, berkat One Vision, berkat Tommy, dan leader semua yang hebat, mengangkat saya hari ini bisa seperti begini. Sekali lagi, beli plus buat Tuhan dan buat teman-teman semua yang support saya ya. Oke. Nah, saya bersama istri saya di sebelah saya nih. Nah, coba muncul. Ya. Dia selalu mendampingi saya dalam suka duka. Jadilah saya kok jadi hari ini ya. Oke, teman-teman, saya mulai sharing saya ya. Seperti biasa saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru hadir hari ini, perkenalkan nama saya Konardi. Dulu nama saya bukan Konardi ya. Dulu nama saya Kojadi, tapi sekarang jadi Konardi. Kenapa bisa begitu? Nah, saya ada ceritanya ya. Jadi dulu juga saya nggak tahu sampai saya dewasa kok kenapa nama saya Konardi itu nggak tahu. Sampai suatu saat, ya ini Ko Wahidin lagi nih ya, yang membuat saya mau nanyakan nama saya. Waktu sharing waktu saat di Bandung, dia bilang, dia sharing nama dia Wahidin. Oh, dia kasih tahu kenapa namanya Wahidin. Ternyata papahnya luar biasa. Memberi nama dia Wahid. Wahid itu nomor 1. Betul ya? Dan hari ini Ko Wahidin menjadi pimpinan dari rumah tangga keluarga besarnya, orang yang tersukses di keluarganya. Beri plus dong buat Ko Wahidin ya. Wow, gue bilang ternyata nama itu ada artinya ya, gitu ya. Sampai gue juga pengen banget tahu, ya bener nama gue kan jarang banget teman-teman. Nih One Vision yang hadir 190 orang, nggak ada kan yang namanya Konardi, bener ya? Nah, begitu juga saya sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, nggak pernah nemu satu orang pun yang namanya Konardi. Satu-satunya pernah sekali banget ya gue nemu yang namanya Konardi itu di koran PR, di bagian yang meninggal lagi. Usia 43 tahun itu gue udah lewat. Ya teman-teman, itu di koran ada yang namanya Konardi, kok kagetnya setengah mati teman-teman ya. Nah, dari terakhir waktu sharing dari Ko Wahidin itu gue mau nanya sama bapak gue dong ya. Pak, ini Pak, kenapa sih Bapak ngasih nama kau itu Konardi gitu ya? Papa gue kalau ditanya gitu selalu menghindar gitu ya. Ya udah, terus ngomong yang lain, ngomong ikan lah, ngomong apa, ngomong hobi gitu ya. Kalau gue ngomong sama papa gue kan suka ngomongin hobi ya, karena hobi bola bareng-bareng, hobi piara binatang juga bareng sama papa gitu ya. Terus dia nggak mau ngomong gitu. Sampai suatu saat gue penasaran banget gitu ya. Berarti ini kayaknya ya, menurut gue ya, ada behind story-nya yang luar biasa. Sampai gue dinamain Konardi. Buktinya dia nggak mau ngomong-ngomong gitu ya. Gue desek-desek, akhirnya suatu saat dia ngomong juga. Ya, dia bilang, kau benar kamu mau tahu? Gue bilang, benar Pak. Wah, gue semangat banget itu ya, sampai gue penasaran gitu ya. Terus dia ceritain. Jadi dulu waktu habis kelahiran cicinya saya,
Ya, anak pertamanya itu kondisi ekonomi papa saya itu tidak kurang baik. Ya, jadi dia mau hold nih, nggak pengen punya anak dulu nih ya. Untuk anak kedua dia tahan dulu, jangan sampai punya anak dulu karena kondisi ekonomi kurang baik. Sampai suatu saat papa dan mama saya itu dapat tiket perjalanan. Ya ini jalan-jalan teman-teman ya ke luar negeri nih. Ya akhirnya mereka jalan-jalan ke luar negeri. Dulu mereka pakai KB ya. Dulu nggak ada kondom. Nggak tahu KB-nya zaman dulu apa. Gue juga nggak ngerti. Gue lupa nggak nanya ya. Nah, tapi pokoknya mereka menjaga itu supaya nggak jadi itu ya, supaya nggak jadi. Sampai pas pulang dari traveling itu, ini ada anak-anak kecil nggak ya? Nggak ada ya? Paling muda Ko Herman kan? Oke, kalau gitu lanjut ya. Ko Herman kayaknya soalnya mukanya kayak baby gitu, kalau dari sini kok kelihatannya. Ya. Ayo pulang-pulang dari situ, mama saya nggak mens lagi nih ya, berhenti itu mensnya. Waduh, mama gue kaget banget ya. Mau ngomong sama papa saya nggak berani karena papa gue galak gitu ya, ngomong nggak berani. Akhirnya udahlah dia check up sendiri, ternyata hamil. Nah itu saya di dalamnya ya, bukan lain bukan tidak, itu adalah konar di dalamnya. Terus dia ngomong sampai mau memberanikan diri ngomong sama papa saya, tapi ini jadi loh. Apa nih jadi? Ini perut isi. Papa gue kagetnya setengah mati. Kok jadi? Dia bilang, kok bisa jadi? Kok jadi? Dia tiap kali ngomong ketemu mama gue, kok jadi. Akhirnya nama gue jadi kok jadi, teman-teman. Dia beri plus buat papa gue ya. Jadi nama saya berasal dari situ, kok jadi. Jadilah Konardi karena terlalu gamblang. Dia bilang, udah gue selepetin dikit lah jadi Konardi. Ya, teman-teman beri plus buat papa saya ya, bukan kok papa saya ya, kok papa saya ya. Tapi karena Konardi ini, maka semua orang manggil saya Koko. Benar nggak sih? Walaupun saya lebih muda, papa saya aja manggil saya Koko. Wah, hebat ya papa saya, luar biasa, visioner banget ya teman-teman. Hari ini saya dipanggil Koko di mana-mana. Oke. Nih. Oke, kok jadi sudah teman-teman. Sedikit background saya dari keluarga pedagang ya, pedagang up and down, perjuangannya luar biasa. Saya kalau lihat mama saya, papa saya berjuangnya luar biasa banget. Saya dapat pattern tentang perjuangan hidup itu dari mereka. Jadi saya menganggap prinsip kalau misalnya kalau mau usaha itu, mau kaya itu, mau sukses itu pasti perlu kerja keras, itu aja. Ya saya dapat itu dari orang tua saya. Ya kalau diceritain panjang teman-teman ya. Jadi mama saya itu sempat kalau beli ayam 1 ekor gitu ya, mama saya selalu ngambilnya bagian leher, ya leher atau sayap, yang dagingnya sedikit. Waktu ditanyain, karena dia bilang dia suka leher itu enak, dia bilang lembut, dia bilang ya. Tapi hari ini kalau ada ayam 1 ekor dia nggak pernah makan tuh leher, ya berarti bukan karena itu enak, tapi karena sekali lagi dia berkorban buat keluarganya. Ya itu mama saya, teman-teman, beri plus buat mama saya, dahsyat banget ya teman-teman ya. Nggak ada saya hari ini kalau nggak ada pengorbanan ibu saya luar biasa teman-teman ya. Pengorbanannya apa teman-teman? Pengorbanan terhadap saya juga teman-teman. Saya ini kalau hari lihat teman-teman seperti begini, saya sudah transformasi ya, sudah berubah 180 derajat. Dulu saya ini pemalu banget teman-teman. Nggak bisa nih kita ngomong-ngomong kayak gini di depan kamera gitu, di depan panggung, saya tuh nggak bisa teman-teman. Dulu waktu SD, SMP, SMA itu selalu ada pelajaran yang namanya pelajaran seni musik ya. Itu kan maju satu-satu buat nyanyi, itu saya nggak bisa teman-teman. Kok bagian saya nyanyi itu saya padahal udah ngapalin lagunya, udah gue lapalin, gue orangnya pengen banget perfect di depan itu ya. Pengen banget gue tuh tampil di depan, pengennya, cuman rasa takut ini gue yang nggak bisa gue tahan. Ya gue udah ngapalin tuh lagu. Dulu ada lagu namanya My Body is Over the Ocean. Nah ya, kalau angkatan gue tuh Ko Wahidin nyengir berarti satu angkatan itu ya. Kita tahu bener lagu itu ya. Nah itu gue udah ngapalin teman-teman. Tapi ketika gue dipanggil, Konardi, wah itu belum dipanggil aja gue udah ke WC bolak-balik. Pas dipanggil, untung gue nggak main straki celana juga teman-teman ya. Ya gue maju ke depan, oke Konardi ke depan, ya. Oke ke depan, terus mau nyanyi lagu apa? Tadi My Body jadi balonku ada 5 gitu. Nggak jadi My Body, ya takut lupa itu balonku ada 5 bu. Oke Konardi nyanyi, dia bilang. Nggak bisa keluar ya nggak bisa keluar itu dari mulut, mau dari lubang manapun gue nggak bisa keluar suara teman-teman, dia termasuk kentut pun nggak keluar saking malunya di depannya. Paksa Konardi, ayo nyanyi, dipaksa, tambah ditakut-takutin, gue tambah nggak berani nyanyi ya. Teman-teman tadinya yang teman-teman di bangku itu lagi ngedengerin, diem semua sampai akhirnya udah ngomong-ngomong masing-masing. Sampai terakhir tuh si ibu gebrak. Kalau Konardi nggak nyanyi, kelas ini tidak akan bubar sampai pulang ke sekolah. Wah, ancamannya mengerikan banget teman-teman ya. Tapi saya pun teguh sampai akhir acara pun saya tidak nyanyi ya. Saking takutnya saya teman-teman ya.
Tapi untungnya puji Tuhan kelasnya bubar juga. Kalau gue bisa dibully sama satu kelas ya. Itu saya teman-teman. Jadi kalau hari ini saya ngomong nggak berhenti sampai si Jofri ngomong, aduh kok Radi tolong nanti pakai timer 1 jam. Gue lupa timernya belum nyalain nih. Sebentar ya gue nyalain timer dulu 1 jam, jangan lebih Radi ya, karena saya tahu kamu kelebihan dia bilang ya. Bentar, timernya jalanin. Tadi udah berapa menit ya? Nggak apa-apa, Kokal. Sampai sore juga boleh kalau Kokal. Oke, di kita sore nih ya. Nah, teman-teman itu saya dulu pemalu, teman-teman ya, nggak berani masuk panggung. Dulu pernah ikut Malam Gembira pun, itu mau masuk di belakang panggung, pas giliran saya masuk itu saya sampai didorong. Dipush sama teman saya suruh maju ke panggung. Wah, udah maju ke panggung, ya udah, gua mau nggak mau action ya. Nah, itu saya. Terus teman-teman, mama saya itu hebat banget ya. Orang tua saya itu hebat banget mempertahankan saya nih, udah anak udah malu-maluin gitu ya, sekolah nggak ada prestasi. Teman-teman, saya nilai saya itu langsung berprestasi antara ranking 1 sampai 5, tapi selalu dari belakang. Dari kelas 3 SD sampai 3 SMA. Setiap tahun orang tua pasti dipanggil. Kalau nggak karena nakal, karena nilainya jelek. Ya, jadi kalau mama gue udah tenar di sekolah. Dari tadinya malu ke sekolah dipanggil orang tua sampai terakhirnya udah nggak tahu malu, dia semuanya terkenal. Ya, gitu mama saya. Jadi teman-teman kalau hari ini ada yang di sini ya, yang nilainya jelek atau mungkin yang gue jelek gimana bisa sukses, teman-teman tenang. Prudential nggak pakai nilai. Ya, yang penting pakai action. Benar nggak? Ya, pakai action ya. Jadi kalau teman-teman dengar tuh sharingnya Pak Dimas gitu ya, Pak Kemal itu yang mereka kan S2 gitu. Waduh, teman-teman. Saya pintar dengarnya ya, itu beda banget sama saya. Tapi teman-teman jangan takut ya. Teman-teman bisa termotivasi dari yang hebat, bisa termotivasi dari yang nggak hebat. Ya. Ini luar biasa banget. Teman-teman boleh dengerin dari sharing orang-orang apapun itu ya. Nah hari ini teman-teman jangan takut ya. Apapun teman-teman latar belakang ya, kita cut ya, tidak ada pengaruhnya. Hari ini teman-teman kalau mau sukses di Prudential, hari ini teman-teman nyatakan saya mau sukses. Pattern-nya sudah jelas, setiap orang sukses meninggalkan jejak. Tinggal ikutin, polanya gimana, trainingnya gimana, pola kerjanya gimana. Itu ikutin saja, teman-teman dijamin pasti ikut sukses. Ya, oke, sekali lagi teman-teman, mama saya walaupun saya udah jelek-jelek, saya udah segala macam nyusahin, tapi mama dan orang tua saya itu benar-benar sayang sama saya. Sampai saya benar-benar dipingit, teman-teman. Jadi saya anak orang pingitan ya, teman-teman ya. Kalau ayam pingitan gitu ya, ayam kampung ya. Ayam negeri gitu ya, dia pingit sampai nggak boleh naik motor. Jadi saya sampai hari ini nggak bisa naik motor, teman-teman. Nah, ya laki-laki nggak bisa naik motor itu saya, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini semuanya hampir akhirnya bisa naik motor, tapi saya nggak bisa karena dipingit. Nggak boleh naik motor, takut kecelakaan, jatuh sakit, gitu ya. Dan juga teman-teman, dulu kan zamannya saya itu ada yang namanya bela diri. Dulu paling terkenal itu adalah bela diri taekwondo zaman saya dulu ya. Kalau sekarang MMA ya. Dulu taekwondo, waduh gue pengen banget ikut yang namanya taekwondo itu ya. Tapi mama saya itu ngelarang saya, ya orang tua saya itu ngelarang. Kenapa katanya? Gak boleh kau, nanti ketendang. Ya iyalah namanya juga main taekwondo, kita tendang-tendangan teman-teman ya. Kalau kecolok itu jangan ya, kita ketendang yang namanya main taekwondo pasti tendang-tendangan, tapi tetap nggak boleh ya. Nah ini ada ceritanya. Jadi waktu umur 17 tahun. Ulang tahun Sweet 17, saya dirayain di sekolahan di kelas ya. Jadi kalau yang ulang tahun itu biasanya dipanggil ke depan, terus teman-teman semua berbaris, kasih salam satu persatu. Ya. Nah, saya ke depan, nyalamin satu-satu. Sampai suatu saat ada yang nyalamin teman gue ya, ini teman gue emang kurang ajar. Waktu nyalamin, dia taruh di tangannya satu pak kondom. Dikasih ke saya. Wah, itu saya paniknya setengah mati, teman. Satu pak kondom mau dikemanain gitu ya. Ini sebelahnya udah nungguin mau salaman sama saya, ada cewek juga gitu ya. Cepat-cepat gue masukin ke kantong. Nah, udah beres masalah di situ. Nah, pulang dari situ teman-teman, tuh kondom mau gue buang tadinya ya. Tapi dipikir-pikir sayang. Ya. Karena kalau beli malu gitu ya. Kalau mungkin siapa tahu kita butuh. Jadi kita sedia payung sebelum hujan, itu prinsipnya gitu. Jadi gue akhirnya mau dibuang, akhirnya gue simpen ada keputusan. Simpenlah gue di kamar, ya gue sumputin di kamar. Sampai gue juga lupa tuh barangnya ditaruh di mana ya. Suatu saat karena gue pengen ikutan taekwondo, gue diem-diem tuh ya belajar taekwondo diem-diem nggak ngasih tau sama orang tua. Gue beli tuh yang pelindung dada, tahu ya? Kalau taekwondo kan ada yang pelindungnya sini yang ada poin-poinnya itu. Nah gue beli kayak begituan tuh ya. Nah gue simpen juga tuh di kamar tuh ya. Nah suatu saat pulang dari suatu sekolah, gue pas pulang sekolah, mama gue udah mukanya udah marah ya. Dia marah, kenapa gue tuh marah? Waduh, dia pasti ada masalah, gue bilang ya. Dia panggil gue, kau, sini.
Nama saya kalau nama rumah nama manjanya Kau ya. Ya, jadi gue dipanggilnya kalau di rumah Kau. Sini. Waduh, gue udah takut ya. Kau, Mama nemuin itu. Dia tunjuk ke bawah gitu, nemuin itu. Gua sangka mama gua nemuin pelindung apa buat taekwondo ya. Jadi gue ya udah gitu, ya udahlah ketahuan lah biarin ya. Terus dia tanya, kau udah pernah coba pakai? Oh udah mah, gue bilang, udah mah, gue ngaku gitu ya. Wah, mama gue kaget disangka dia gue udah pakai kondomnya gitu ya. Udah mah, udah pernah pakai. Kau, kamu kan masih kecil, baru umur 17, kok udah pakai kayak gituan? Enggak mah, si Rizwan teman saya itu dari umur 13 sudah pakai mah, gue bilang ya. Nah itu si Rizwan tuh teman saya juga nih teman-teman, sekarang sudah di agensi, udah jadi leader di One Vision juga ya. Gue bilang ya udah pakai dari umur 13 gitu. Wah mama gue tambah kaget. Terus dia bilang, lu main sama siapa? Dia bilang, main sama siapa? Gue bilang main sama Rizwan. Gue bilang, waduh mama gue sakit, gue homo teman-teman, teman homonya si Rizwan teman-teman ya. Sama Rizwan gue bilang teh, tapi mah nggak cuma sama Rizwan, kita mainnya berkelompok ya. Kita malah saling ganti pasangan. Waduh, bapak gue mau pingsan teman-teman ya. Waduh, gila, karena gue ternyata begini bejatnya, sudah ya. Terus bapak gue nanya, aduh, kau siapa perempuan itu? Ah, perempuan? Enggak mah, kita laki-laki semua. Gue bilang. Ya teman-teman, semenjak itu Rizwan nggak boleh ke rumah saya kurang lebih 1 tahun teman-teman ya. Ya nanti kalau teman-teman kali-kali ajak boleh sharing Rizwan di sini juga teman-teman ya. Syukur jadi teman saya dari SMP ya, SMP SMA sampai hari ini kita bisnis bareng di Prudential ya. Itu sejarah saya dulu teman-teman ya. Jadi dipingit banget teman-teman ya, tapi bisnis Prudential itu fair banget ya. Nggak perlu latar belakang apa, yang penting teman-teman mau kerjakan apapun itu bisa terjadi ya. Oke, sekarang baru kita mulai sharingnya nih teman-teman ya. Saya mulai share screen ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, aman ya? Kelihatan kok. Oke, thank you. Nah, teman-teman sama saya dikasih judulnya adalah hope. Kenapa sih hope? Ya karena gini teman-teman, ketika orang ngomong apa sih Prudential, itu kalau nanya sama saya, lu kenapa di Prudential? Apa sih Prudential? Itu top of mind saya, pikiran pertama yang saya muncul di dalam kepala saya itu adalah sebuah hope. Prudential bagi saya adalah hope. Hope apa? Hope perubahan hidup, ya dan lain sebagainya. Nanti saya cerita di belakangnya ya. Kenapa saya kok bisa ngomong Prudential is a hope? Ya. Oke, yang pertama teman-teman, choose the greatness. Saya ada cerita teman-teman. Jadi cerita ini pengalaman saya ya. Teman-teman sebelumnya nih pernah tahu apa bedanya takdir sama nasib nggak sih? Boleh di chat teman-teman ya. Takdir apa ya, takdir apa, nasib apa, nih boleh di chat. Saya minum dulu ya teman-teman ya. Oke, nasib bisa diubah, takdir tidak bisa diubah, betul? Hebat nih ya. Oke, terus ada lagi yang jawabnya apa lagi nih teman-teman? Banyak ya. Oke. Teman-teman benar banget teman-teman, saya juga merasa satu pendapat teman-teman yang namanya takdir itu nggak bisa kita pilih ya, datang dengan sendirinya. Jadi kayak model kita lahir di mana, lahir dari siapa ya, itu kita nggak bisa pilih, no choice teman-teman, orang tua, wajah kita, itu semuanya adalah kita sebut takdir. Nah kalau nasib itu gimana gitu ya? Hari ini saya mau cerita tentang nasib nih, tentang nasib ya, dan nasibnya yang pengalaman yang saya alami teman-teman ya. Saya hari ini mau cerita tentang hope, tentang strength, ya, tentang choice, ya. Oke, cerita ini dimulai 9 tahun yang lalu, ya. Ketika tahun 2011, saya dan Tommy itu pesaing bisnis. Jadi kita itu sama-sama bengkel, ya, punya bengkel. Kita bengkelnya bengkel sport, bengkel balap, sama-sama turun di Sentul, sama-sama balapan liar. Jadi saya sama Tommy itu kenal cukup lama ya, cuman kita bukan kenal dekat tapi kenal karena persaingan bisnis ya. Nah, 2011 itu Tommy datang ke rumah saya ke kita punya bengkel dan dia menawarkan saya jadi agent. Teman-teman di situ saya ada pilihan untuk yes or no ya. Betul teman-teman, ketika ada orang nawarin sesuatu, teman-teman boleh pilih yes, boleh pilih no ya. Hari itu ya saya pilih no. Saya bilang aduh Tom, enggak lah, gue bilang keluarga gue semua udah pada punya polis gitu ya, terus agent udah banyak gitu ya, terus mau tawarin siapa, gue bingung, terus gue mau bukan orang yang gampang ngobrol, gue mau orang pendiam, gue bilang ya,
Jadi akhirnya gue ambil keputusan ke klik no hari itu. Teman-teman, setahun kemudian, ya hampir setahun lah kurang lebih setahun kemudian, saya tuh punya rencana untuk punya anak yang kedua, ya. Karena anak saya baru satu, saya pengen punya rencana anak kedua. Nah, waktu mau bikin rencana anak kedua ini, bukan bikin ya teman-teman ya, maksudnya pas mau rencana mau bikin ini gitu ya, istri saya itu di payudaranya ada benjolan kecil, ya. Jadi dia saya ke dokter bagian kandungan, terus kata dokter kandungnya, lu mending cek dulu, dia bilang, takutnya kalau ada apa-apa, itu pengobatannya, kalau sampai amit-amit cancer, dia bilang pengobatannya itu tidak akan bisa bareng-bareng sama lu lagi hamil. Ya, harus pilih salah satu, dia bilang, karena bisa bahaya buat babynya. Oh, akhirnya kita ya udahlah, kita cek. Ya, kita stres juga tuh ya, kita cek sampai di Bandung itu 3 dokter, puji Tuhan semuanya menyatakan bahwa itu cuman gumpalan biasa ya, tidak ada bahayanya, tidak ada sel kansernya nggak ada. Ya, terakhir kita ngambil keputusan ya udah angkat aja lah. Nah kan itu kayak ngeluarin bisul gitu, kecil banget sih, nggak gede teman-teman ya. Ngeluarin bisul, kita operasi aja lah, paling juga kan operasi one day surgery gitu. Nah akhirnya kita ke Jakarta untuk operasi. Nah di Jakarta itu dokternya juga ngomong ini 99% adalah pasti bukan sel cancer, dia bilang ya. Terus akhirnya kita operasi. Ketika operasi itu dia tanya dulu nih, mau nggak sekalian dibiopsi ulang? Jadi di slice gitu, dibiopsi, pengen tahu benar-benar dalamnya itu apa gitu ya. Gue ngambil oke, kita biopsi aja lah supaya tenang gitu kan. Itu nungguin tadi operasi itu ya. Ini nungguin tadi operasi ini seperti nungguin tadi One Vision buka gerbang. Teman-teman saya buka gerbang tadi dari jam berapa ya, Mi? 9.30 kita udah nongkrong di sini, nggak ada siap-siap gitu ya. Ini stresnya gitu ya, udah tegang, gue pas jam 10 baru keterima gitu. Itu kayak gue lagi nungguin Olin melahirkan atau Olin operasi terus tegang gitu. Thank you buat ketegangan yang telah diberikan pada kami berdua ya. Thank you banget ya. Terus lanjut nih teman-teman. Jadi di operasi itu ya nungguinnya tegang teman-teman ya, nungguin istri di dalam, nungguin hasilnya itu tegang banget. Selesai beres operasi, dokternya keluar, dia bilang ini hasilnya, dia bilang udah keluar, ada dagingnya itu ya diangkat, dia bilang ini mau di slice ya, mau dibiopsi. Oke, biopsi. Aduh, udah kuat kami berdoa sama Tuhan segala macam. Gue dari dulu kan selalu berdoa sama Tuhan gitu ya, dan sukses aja. Tiap kali akhir tahun udah mau naik kelas, gue doa naik. Akhir tahun setiap tahun gitu ya, gue doa sama Tuhan selalu naik walaupun naiknya dari belakang gitu ya. Berarti kan Tuhan selalu kabulkan permintaan gue ya, makanya gue doa sama Tuhan itu ya, mepet-mepet bahaya terus. Nah kali ini gue juga, yakin gue ini pasti nggak apa-apa karena gue yakin gue pasti kabul. Tahunnya berbeda banget teman-teman, hasil biopsi itu menyatakan bahwa Olin kena kanker. Ya, jadi udah ada breast cancer, kata dokternya ini harus diangkat lymph node. Lymph node itu di bagian ketiaknya itu harus diangkat, takutnya udah ada penyebaran ke sana. Dan ya udah gue izinin, ya udah jadi operasi besar teman-teman ya. Diangkat lymph node-nya, ternyata di lymph node-nya pun sudah ada kanker. Itu dunia runtuh teman-teman ya. Serasa ini yang namanya yang mendekati kematian kita, karena pemikiran gue kalau orang kena kanker itu meninggal gitu ya. Jadi gue takut banget, udah mikirin banyak macam, gue mikirin kira gimana, gue mikirin gue nanti gimana ke depannya, Olin gimana, kesian gue mau ngomongnya apa gitu ya. Dan gue tahu banget yang namanya kanker itu nggak murah, pasti mahal, perjuangannya banyak banget ya. Akhirnya ya luar biasanya Olinnya kuat banget teman-teman. Ketika saya ngomong sama Olin ini ternyata ada kansernya, dia nggak meraung-raung nangis segala macam, enggak, dia cuma doa doang, nangis bareng-bareng, kita pelukan ya. Dahsyat, emang istri gue ini kuat banget teman-teman ya. Mungkin ada keturunan ini Wonder Woman mungkin ya, hebat banget ya. Sampai kita ngambil keputusan ini, kita ke Singapura, gue pengen pengobatan terbaik buat Olin. Sekali lagi bukan karena gue punya duit teman-teman, ingat saya mah kere ya, waktu itu saya kere, tapi kita mau penyembuhan Olin yang terbaik, kita paksain ke luar negeri, ke Singapura ya. Itu kita jual semua apapun yang kita punya, utang balik utang ya, utang kartu kredit dan lain sebagainya teman-teman. Total punya utang itu mendekati hampir 800 sampai 1 miliar teman-teman punya utang gara-gara sakit ini. Ya teman-teman, itu kejadian tahun 2012 ya. Yang paling mengenaskan, yang paling sedih itu ketika waktu di kemoterapi kita tuh udah doa sama Tuhan, kalau yang ini boleh nggak sih gitu ya, udah Olin udah kena kanker, kita terima, kita mau bertahan. Tuhan boleh nggak sih yang ini janganlah gitu, toh nggak? Olin kan takut rambutnya rontok,
Gue bilang, Tuhan tolong jangan sampai rambut Olin itu rontok. Ya. Waktu kemo pertama itu nggak rontok, teman-teman. Wah, kita udah ngomong, Olin, nggak, lu mah kuat, gue bilang, lu pasti nggak akan apa-apa, gue bilang ya. Terus kemo kedua mulai sedikit rontok, mulai masuk kemo ketiga itu rontoknya mulai banyak. Ya. Saya tiap pagi bangun duluan, teman-teman. Di ranjang itu udah banyak yang rontok, gue ambilin dulu semua. Kenapa? Gue takut Olinnya depresi. Ya, gue nggak mau Olin tahu bahwa rambutnya rontoknya banyak. Karena pagi-pagi itu banyak banget di bantal itu ketinggalan banyak banget. Sampai akhirnya saya nggak bisa sembunyiin. Kenapa? Kalau tiap nyisir, tiap ngambil rambut aja itu coplok, teman-teman. Bukan rontok lagi, coplok, teman-teman. Ya luar biasanya Olin yang ambil keputusan, yuk kita ke toko wig. Jadi kita bareng-bareng ke toko wig, kita cari wig buat Olin. Wow, teman-teman, sungguh menyakitkan ya. Beli wig buat istri saya usia 30 something. Masih muda, kita harus cari wig buat istri saya. Sama beli alat cukur. Akhirnya saya nyukur rambut Olin semua sampai botak. Ya. Teman-teman, itu ada goyang saya dengan iman saya gitu ya. Kok kenapa sih Tuhan, kan kau nggak izinkan sehelai rambut pun hilang dari kita gitu ya. Kok kau izinkan ini terjadi? Ya, teman-teman, perjalanannya luar biasa. Di situ kita berjuang bareng-bareng, ya puji Tuhan, Tuhan kuatkan kita, Tuhan bimbing kita ke arah yang luar biasa ternyata ya. Dari satu hal itu kita dibimbing ke arah yang benar-benar kita bisa berubah hidup. Ya, tanpa hari itu, teman-teman, saya tidak ada di sini. Tanpa hari itu saya tidak akan lebih dekat dengan Tuhan seperti hari ini. Ya, jadi Tuhan ada maksud behind purpose-nya luar biasa. Ajaib banget ya Tuhan kita. Teman-teman, tahun 2011 ingat ya, Tommy sudah datang. Ya, teman-teman, itu adalah Tuhan sudah kasih pertolongan. 2011 sebelum Olin kejadian kena cancer, Tommy sudah datang untuk ngajak saya jadi agent. Kalau hari itu saya join Klik Yes, ya, saya pasti bikin polis pribadi. Minimal PHS saya bikin. Buat Olin, buat keluarga saya. Hari itu saya udah punya polis keluarga, tapi Prumet, karena kita nggak ngerti. Kita cuma ditawarin sama temennya Cici, udah bikin aja lah, nggak enak gitu ya. Tapi kalau hari itu saya join, teman-teman, maka nasib saya akan berbeda. Nah, makanya hari itu saya sadar banget, kalau nasib itu ada di tangan kita. Tuhan kasih kita pertolongan pun kalau kita nggak mau, nggak jadi, teman-teman. Nggak jadi, teman-teman. Padahal Tuhan udah kirim tuh malaikatnya ya. Tommy sudah datang 2011, tapi saya nggak set. Ya. Sampai akhirnya tahun 2013 ya. 2013, Tommy, saya sering di Singapura, Tommy tuh nanya, kenapa lu kok sering ke Singapura? Saya nggak ngomong Olin sakit. Ya, jadi dia nggak tahu sama sekali. Ini Olin sakit ini nggak banyak yang tahu. Sampai kita rela untuk cerita itu tahun berapa ya, saya lupa ya, udah di Prudential lama loh teman-teman, baru saya berani cerita. Karena gue takut kalau gue cerita, Olinnya sakit lagi gitu ya, maksudnya kerasa pedihnya lagi, dan kita merasakan itu pedih banget gitu. Jadi 2013 Tommy intens main lagi ke rumah, suka ngajakin barang-barang, akhirnya 2013 itu saya ngambil keputusan, ya, saya ngambil keputusan saya mau terima. Nah ini malaikat saya teman-teman, angel ya. This is my angel, teman-teman, Tommy, ya, seorang pesaing bisnis. Jadi teman-teman yang namanya angel itu dikirim sama Tuhan, bukan seperti dari atas, haleluya, haleluya, gitu datang pakai sayap, enggak teman-teman. Datangnya pakai balon tuh, Tommy pakai balon ke saya. Ini leader saya luar biasa banget, dikerjain juga, dia mah cuek-cuek aja teman-teman ya. Kita kerjain sama satu agensi, dia mah cuek-cuek aja, baik banget orangnya ya. Nah teman-teman, datangnya pertolongan itu malah dari pesaing bisnis. Keren ya, Tuhan itu keren banget, boleh bisa pakai siapa aja ya. Tapi puji Tuhan hari itu saya ngambil keputusan, menurut saya itu keputusan, salah satu keputusan yang terbaik dalam hidup saya untuk saya join Prudential. Ya, itu merubah hidup saya 180 derajat. Yang tadinya pemalu hari ini nggak tahu malu, yang tadinya nggak kere hari ini punya duit, teman-teman ya. Yang dulunya gimana hari ini bisa bagaimana, itu luar biasa. Ini mama saya saksi hidupnya, banyak teman-teman saya saksi hidup Konardi itu berubah. Ya, berkat siapa? Berkat satu orang yang datang sama saya, never give up. 2,5 tahun dia rekrut saya dan dia tidak pernah give up. Jadi teman-teman please, yang namanya rekrut, teman-teman itu teman-teman jangan pernah menyerah ya, karena banyak orang di luar sana yang perlu pertolongan kita ya. Ya, teman-teman sekali lagi beri plus dong buat Tommy, teman-teman, leader saya ya, my leader ya, my angel teman-teman. Tanpa dia
hari ini saya masih di kubangan, nggak tahu tuh utang mau dibayar pakai apa, bayar bunganya aja sebulan udah gede teman-teman ya. Apalagi pakai uang kartu, pakai duit kartu kredit, waduh pusing banget teman-teman, nggak beres-beres ya. Nah teman-teman, kenapa sih kok saya mau join waktu Tommy nawarin yang kedua kali ya? Ini teman-teman. Jadi ini satu slide ini bagus banget teman-teman. Man is the maker of his own destiny. Ya ini dari si Mahatma Gandhi teman-teman ya. Jadi kita punya destiny itu benar-benar di tangan kita. Ya. Jadi nggak ada tuh orang yang mengeluh misalnya, aduh gua nasib gua jelek, woy. Nasib gua teh sial aja, nggak ada teman-teman. Yang namanya nasib itu benar-benar di tangan kita. Lu benar nasib jelek, nasib buruk pun itu akibat perbuatan kita sendiri, ya, yang dilakukan terus-menerus, ya. And it's therefore asks you to become maker of your own destiny. Ya teman-teman, kita harus bikin sendiri. Kita mau cerita story ini kita seperti apa. Make your own story. Ya, hari ini kita seperti pemain film, ya. Filmnya di dunia ini teman-teman ya. Film sementara kita ini, lu mau isi pakai apa film kita ini ya. Nah teman-teman, di slide 4 teman-teman, apa yang saya lihat dari Tommy itu adalah perubahan hidup Tommy ya. Yang tadinya Tommy juga sama saya di bengkel, saya tahu banget kehidupannya. Setelah dia join di Prudential 2,5 tahun, ya dia mulai aneh-aneh itu hobinya ya. Udah hobi kamera, hobi sepeda, hobi motor trail, dia hobinya hobi mahal-mahal dan bisa digabungin semua hobinya. Ya maksudnya gini, hobinya nggak pilih-pilih. Dia tiga-tiganya dijalanin hobinya gitu. Berarti kan duitnya ada ya. Berarti duitnya ada itu. Dan Tommy berubah banget, yang tadinya nggak lembut, nggak jutek, hari itu dia datang udah beda banget ya. Dia menjadi orang yang berbeda ya. Terus kayak saya apalagi, saya lihat ada harapan, hope ya. Harapan itu yang saya lihat ada sebuah titik terang dari hidup saya yang bisa menjadi satu harapan hidup, solusi buat saya ya. Nah teman-teman, kalau dipikir-pikir waktu join juga saya nggak ada passionnya. Kalau disebut tuh lu passion nggak di Prudential, teman-teman nggak teman-teman. Passion saya di mobil, saya hobi dengan mobil ya. Passion saya di bengkel. Tapi sekali lagi saya berpikir teman-teman, hari ini bukan soal passion teman-teman. Hari ini saya berbicara soal bagaimana kita bisa berubah hidup. Ya, kalau saya pikir yang namanya passion, kalau kita sudah berubah hidup, punya duit, kita bisa lakukan passion. Bisa lakukan apa aja teman-teman kalau punya duit. Betul nggak sih? Jadi jangan egois. Hari ini kita, gua kan juga passion di Prudential, jangan begini teman-teman. You try lah, lo harus coba. Kenapa? Hari ini gue passion banget di Prudential. I'm very passion di Prudential. Kenapa? Gue udah lihat hasilnya. Ya teman-teman, kalau mau passion, teman-teman kalau udah lihat hasil, pasti passion nggak mungkin enggak, teman-teman. Bahkan saya ini hari ini hobinya apa? Kalau kata Olin, gue hobinya apa? Hobinya meeting, ya, ketemu orang. Gue senang banget kalau ketemu orang, ya. Itu passion kita itu bisa berubah. Jadi jangan kekeh, jangan egois. Gue kan nggak passion, gitu kan. Passion kan hobinya lu, ya itu mah nanti lu lakukan aja. Tapi nggak penting kan kita bantuin dulu keluarga kita hidup dong, benar nggak sih? Ya. Jadi teman-teman pastiin teman-teman kalau ada satu peluang bisnis, ada satu peluang teman-teman terutama di Indonesia ini, grab your opportunity. Siapa tahu ini Tuhan yang tunjukkan buat teman-teman untuk berubah. Ya, saya tahu banget Tuhan punya rencana baik ya buat kita. Nah, ini ada satu video teman-teman, The Plan of God. Ya, teman-teman saksikan dulu filmnya ya. Teman bagus banget di filmnya teman. Sudah simple, tapi bagi saya ini mengena banget. Karena saya sudah mengalaminya. Ini kalau suaranya nggak kedengaran, tolong kasih tahu ya. Sorry. Kelewat.
Oke, teman-teman ya. Jadi manusia baru ingat Tuhan ketika dia sulit ya, teman-teman. Waktu dia senang dia lupa malah ya. Ini ya, persis banget kejadian waktu 2011 Tommy datang. Ya saya bilang bukan solusi Prudential. Ya Tuhan kasih saya tunjuk jalan yang baik, yang benar, yang menurut Tuhan itu adalah bagian dari hidup saya. Saya tolak teman-teman. Saya merasa saya kuat, saya merasa saya bawa yang ini yang terbaik bagi saya ya. Ini kekeh merekedewang teman-teman, akhirnya fight di bengkel itu ya, nggak dapat apa-apa juga, malah waktu itu Colin dikasih sakit ya. Teman-teman udah berdoa minta sesuatu yang baik sama Tuhan, dikasih yang baik, kita pilih yang sendiri menurut kita baik gitu ya. Benar-benar manusia itu luar biasa ini ya, keras kepalanya teman-teman ya. Nah teman-teman, padahal di ujungnya Tuhan udah dikasih jalan ini adalah yang cocok buat kita ya. Walaupun awalnya kita ngomong nggak passion, tapi ujungnya ini adalah jalan yang cocok buat kita dan lu akan sukses di sana. Jadi hari ini teman-teman yang sudah join di One Vision, di Prudential, teman-teman, ini saatnya teman-teman untuk lakukan yang terbaik. Kenapa? Kalau Tuhan udah menggiring teman-teman untuk masuk ke dalam bisnis Prudential, berarti teman-teman punya kapasitas untuk sukses di bisnis ini. Jadi teman-teman pastikan teman-teman lakukan yang terbaik di bisnis Prudential. Ya, oke. Selanjutnya teman-teman setelah saya join, teman-teman ya. Join itu soal pertama cuma tekan kontrak teman-teman join. Tapi ngejalaninnya itu soal yang berbeda teman-teman ya. Ada lagi teman-teman soalnya ya. Teman-teman jauh di timur ya teman-teman di kota di negara Chinese di Cina ya teman-teman, ada sebuah pohon yang namanya Chinese bamboo tree ya. Jadi pohon bambu yang dari Cina ini teman-teman ya. Teman-teman, pohon bambu ini perlu 5 tahun untuk bertumbuh. 5 years baru dia muncul dari permukaan ya. Dia selama 5 tahun perlu dikasih air, dikasih pupuk, diolah tanahnya, setiap hari dia perlu dipupukin ya. Dan pohon itu nggak keluar loh sebenarnya selama 5 tahun nggak pernah muncul. Sampai akhirnya tahun kelima dia baru muncul dari permukaan. After 5 years dia baru muncul ya. Dan luar biasanya after 5 weeks, setelah itu 5 minggu kemudian pohon itu sudah tumbuh 27 meter. Wow, ya. Jadi 5 tahun nggak muncul, setelah muncul langsung 27 meter dalam 5 minggu. Pertanyaannya saya, pohon itu bertumbuhnya 5 tahun atau 5 minggu? Coba di chat, diketik. 5 tahun atau 5 minggu pohon itu bertumbuh. Ya. Oke. Siapa yang pilihnya ya? 5 tahun. Waduh. Coba angkat jempol teman-teman ya. Oke, teman-teman. 5 tahun. Oke, sip, mantap. 5 tahun plus 5 minggu, betul juga. 5 tahun plus 5 minggu, teman-teman. Oke, beri tepos buat teman-teman ya. Betul banget jawabannya, teman-teman. Pohon itu bukan pertumbuhnya bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 tahun dan 5 minggu. Ya, jadi yang 5 tahun itu orang nggak lihat, teman-teman. Dia cuma lihat yang 5 minggu itu pohonnya munculnya cepat ya. Ya. Padahal waktu dia berakar ke bawah itu nggak ada orang yang lihat dan itu perlu 5 tahun untuk bertumbuh. Nah, teman-teman pertanyaannya sama teman-teman. Ketika teman-teman memiliki mimpi, dreams teman-teman. Ya, berapa lama teman-teman memberi air, memberi pupuk pada mimpinya teman-teman. Ya. Kalau waktu memberi pupuk, memberi air itu tidak cukup, teman-teman keburu down, teman-teman pohon itu tidak bertumbuh. Ya, teman-teman mungkin waktu kita punya mimpi ini ya, waktu kita punya mimpi ini perlu kita tetap beri pupuk terus, walaupun nggak muncul dari permukaan tanah. Ya, kita perlu patient, perlu strong, perlu semangat yang tinggi teman-teman. Never give up teman-teman buat memupuki pohon ini. Ya, mungkin ada tetangga kita ngomong kita lagi nanam pohon bambu tree ini ya teman-teman. Kita waktu nyiramin hari Minggu itu pertama, tetangga kita ngomong, lu lagi ngapain? Gue bilang, gue lagi siramin pohon apa? Bambu. Pohon bambu. Oke. Bulan depan dia lihat gue masih nyiramin, dia bilang, lu lagi ngapain sih bro? Ini nyiramin pohon, gue bilang, pohon bambu. Kok belum muncul-muncul? Iya tapi ada pohonnya. After 1 year, setelah setahun, mungkin dia nggak nanya lagi, dia cuma lewat bilang, oh pohon bambu ya. Nah ya, cuma ngeledekin dia pohon bambu yang ditanam dia. 2-3 tahun dia akan mencemoohkan saya. Mana pohon bambu? Lu lagi apa? Disangkanya gue orang gila.
Tapi ketika itu kita give up, kita menyerah, stop. Your dream is stop. Teman-teman, saya hari ini ada seperti begini bukan karena 1 tahun di Prudential, bukan karena 2 tahun di Prudential, karena sudah lebih 5 tahun. Ya. Memang untuk punya duitnya bisa lebih cepat, tapi untuk bertumbuh, grow, teman-teman saya perlu waktu. Dan setiap orang waktunya berbeda-beda. Jangan pernah samakan kita dengan orang lain, karena kita different. Kita punya latar belakang yang berbeda. Tuhan punya rencana yang berbeda sama kita. Jadi keep strong, teman-teman. Ya, jangan sampai teman-teman berhenti untuk memberi pupuk, ya, berhenti untuk memberi air pada kita punya mimpi. Keep your dreams, pegang, karena mimpi ini punya kita. Banyak orang lain di luar sana pencuri mimpi kita. Jangan biarkan mereka mencuri mimpi kita. Hanya dengan kata-kata, lu ngapain sih di Prudential? Lu lagi ngapain lu kayak orang gila di Prudential? Teman-teman, itu perkataan yang sering saya dengar waktu tahun-tahun pertama saya di Prudential. 2 tahun di Prudential, banyak banget orang teman-teman saya yang ngomong, lu gila lu ya kau, lu gila lu ya di Prudential. Tapi hari ini saya proven, saya orang gila yang sukses, teman-teman. Saya bisa merubah kondisi waktu itu yang orang lain mencemoohkan saya, hari ini saya bisa mengangkat mereka untuk merekrut mereka di Prudential. Itulah buah dari kita punya melihara mimpi. Ya, teman-teman bergabunglah dengan orang-orang yang sedang menanam mimpi seperti kita. Makanya ada namanya komunitas One Vision, teman-teman. Ini komunitas yang luar biasa, teman-teman. Kita saling support, kita saling semangatin. Di luar sana orang lagi tak ditinggalin, teman-teman. Kalau di sini orang lagi direkrut, dibantuin supaya sukses. Itu bisnis Prudential. Yang punya value bukan sekedar value biasa, tapi value ini luar biasa. Nah, teman-teman akan belajar apa yang namanya hidup orang lain. Itu Prudential. Sekali lagi teman-teman, bisnisnya luar biasa banget dengan komunitas Prudential. Oke, teman-teman, ketika kita lagi memiliki mimpi ini, teman-teman percaya, sabar, dan action itu nggak harus yang teman-teman pegang, ya. Keep moving ketika melewati kesulitan, ya. Teman-teman percaya, teman-teman, kesulitan itu adalah bagus buat kita. Kenapa kesulitan itu bagus? Karena itu proses yang teman-teman harus jalani. Di suatu saat teman-teman akan katakan, wow, gua sudah berubah, ya. Itu bisnisnya kita. Oke, teman-teman, dreams, ya. Yang selanjutnya, teman-teman, don't just the season. Teman-teman, musim itu ada 4, teman-teman, ya. Ada musimnya, ada macam-macam. Ini ada musim winter, ada spring, teman-teman, ada summer, ada teman-teman, saya ada cerita. Ini ada sebuah keluarga, dia punya 4 orang anak. Ini papanya sayang sama anaknya, terus dia bilang gini, nak, ya, kamu pergi ya ke suatu hutan, papanya tunjukin sebuah hutan, ya. Mereka pergi ke satu hutan yang sama, tapi mereka dikirim dengan perbedaan musim, ya. Anak yang pertama dikirim pada waktu winter, yang anak kedua spring, yang anak ketiganya summer, yang anak keempatnya the fall, ya. Nah, anak yang winter pulang cerita sama bapaknya, dia bilang, nah, apa yang lu lihat waktu lu ke hutan itu? Anaknya lihat ini, teman-teman. Dia bilang, hutannya jelek, papa. Hutannya jelek, ya. Banyak pohonnya kering-kering, terus pada bengkok-bengkok, udah gitu pada patah-patah, gitu ya. Jelek, dia bilang. Terus anak yang kedua ngomong, enggak, sebenarnya gua melihat hutan itu bagus, dia bilangnya, ini lihatin, sudah hutan gua, banyak kuncup-kuncup. Seems so promising. Jadikan banget nih, kayaknya akan indah gitu ya. Memang waktu itu dia datang belum luar biasa, belum indah. Tapi saya yakin ini akan indah nih, karena dia sudah lihat kuncup-kuncupnya. Ini anak yang ketiga datang, dia bilang, papa, tapi saya nggak lihat itu kok. Dia bilang, mereka semua bohong. Kenapa? Saya lihat yang luar biasa. Dia bilangnya, ini beda. Wah, dia bilang, oh, gila lu, hutannya bagus banget ya. So sweet, dia wangi, penuh dengan bunga. Ini yang dia lihat. Sampai anak yang keempat ngomong, dia bilang, saya berbeda kata papa. Saya lihat sebuah hutan, tapi yang penuh dengan buah, ya, full of life, penuh dengan kehidupan, ya. Jadi hutannya boleh sama, teman-teman, tapi ada 4 musim. Hari ini kita lagi jalani bisnis Prudential. Mungkin teman-teman yang agent itu sedang lagi di musim ini, teman-teman. Nah ini, teman-teman, kita lagi jelek, belum melihat bagusnya, ya. Tapi mungkin teman-teman yang sudah di bisnis Prudential, sudah jadi promosi, sudah jadi AD, teman-teman udah lihat yang ini,
udah ada kuncup-kuncupnya cikal bakal kita jadi suksesnya udah lihat. Ya, ini mungkin teman-teman yang sudah jadi agency director, udah oke, kami udah oke, udah wangi, teman-temannya udah hidupnya jauh lebih nikmat, ya. Tapi teman-teman yang sudah jadi agency director jangan stop. Kenapa? Ada satu musim yang luar biasa, fall. Ini musimnya Ko Herman, ya, Ko Pendi, Ko Henry, Ko Wahidin, ya, Ko Kristianto. Ini musimnya mereka. Mereka sudah berbuah, teman-teman. Berbuahnya lebat. Sudah banyak orang yang dihidupi dari karena dia. Jadi teman-teman, please, ya, let's not allow the pain of one season to destroy the joy of others. Jadi teman-teman jangan lihat dari 1 tahun ini buat tahun kemarin. Itu bagian yang jelek. Tapi teman-teman percaya, kita akan mencapai satu musim-musim lain yang lebih bagus. Ya, let not just live by one difficult season. Jadi teman-teman kalau tahun kemarin kita susah, gitu ya, teman-teman jangan menghakimi. This is prudential, itu jelek karena tahun kemarin kita jelek. So please teman-teman wake up, do it again, ya. Kita perlu kuat buat siapa? Buat keluarga kita, ya. Oke. Selanjutnya, nah 1%. Ini keren banget teman-teman ya, 1%. Ini bagaimana caranya kita mencapai suksesnya. Ya, saya cerita sharing dengan 1% aja teman-teman bisa sukses. Teman-teman tahu ini, saya lagi hobi sepeda nih ya, jadi fokusnya ke sepeda nih, Tour de France, ya. Ini satu balapan sepeda yang mungkin tersulit ya di dunia, teman-teman, Tour de France ya. Nah, teman-teman ada sebuah negara nih, ya negaranya negara Inggris nih ya, negara prudential teman-teman ya, asalnya prudential. Itu negara ini penghasil sepeda terbaik sebenarnya di dunia ya. Tapi itu anehnya, itu dalam 100 tahun dulu ya teman-teman ya, sebelum tahun 2003 belum pernah satu kali pun juara yang namanya Tour de France. Jadi dari sebuah negara besar Inggris itu belum pernah satu kali pun dalam 100 tahun juara dunia. Padahal dia pencipta sepeda terbaik di dunia, ya. Sampai akhirnya, ya. Nah, ada seorang yang namanya Sir Dave Brailsford, ya. Ini orang adalah bukan pesepeda, teman-teman, ini pelatih sepeda, dia coach sepeda. Dia di-hire sama si British Cycling, ya. Di-hire tahun 2003, direkrut, ya. Suruh melatih timnya Inggris, ya, tim Inggris. Nah, inilah titik perubahan dari Inggris. Dia bikin konsep yang namanya marginal gains, ya, mengumpulkan perubahan-perubahan kecil yang dia bilang only 1%, tapi itu bisa efeknya dahsyat, ya. Teman-teman, apa yang dirubah? Dia rubahnya luar biasa, teman-temannya. Itu dia teliti dari jok sepeda aja, dia teliti joknya model apa, itu bisa menambahkan kecepatan. Dari bantal tidur. Ini orang, kita tidur bantal asal ya, dia meneliti bantal tidurnya yang bagus gimana, supaya pesepeda-sepeda dia kalau tidur nyenyak, nggak bangun-bangun, tidurnya lelap, energinya full. Jadi dari bantal aja dia bisa rubah. Terus teman-teman katanya nih ya, ini katanya ban sepeda itu ya, si bannya itu dikasih alkohol, supaya lebih lengket katanya. Ya. Terus ada lagi apa? Dia kasih balsam tertentu yang buat otot. Terus sepedanya dia modifikasi apa, segala macam. Teman-teman, perubahannya nggak banyak teman-teman. Dari kostum cuma rubah mungkin 1%, dari tidur 1%, dari apa joknya 1%, dari bannya 1%. Tapi teman-teman ketika dikumpulin, nih jadinya seperti gini teman-teman. Sorry, nggak ada slide ya. Intinya merubah semenjak ada dia teman-teman. Inggris yang tadinya tidak pernah juara, 100 tahun nggak pernah juara, langsung 6 kali berturut-turut juara Tour de France. Wow, ya. Jadi perubahan itu teman-teman tidak perlu drastis, tidak perlu gue pengen berubah, langsung pengen bisa bagaimana, teman-teman jangan. Ya, kenapa? Otot kita perlu stretch, ya, otot mental kita pun perlu stretch. Jadi nggak pernah kita bisa langsung jangan, karena teman-teman akan depresi, teman-teman akan merasa ini bukan bisnis teman-teman. Jadi step by step teman-teman only 1%. Saya pernah dengar baca buku, bangun dari jam 5 pagi pun itu efeknya dahsyat. Ya, gue sih nggak percaya tadinya, tapi gue jalanin, teman-teman. Ternyata bangun pagi itu waktu kita satu hari rasanya jauh lebih panjang. Buat aktivitas rasanya jauh lebih banyak. Yang itu kedua, karena bangun pagi saya punya waktu buat olahraga.
olahraga ini membuat saya fresh sampai sore itu kita fresh. Biasanya siang udah capek lah, udah lelah, itu bisa fresh seharian karena olahraga. Karena apa? Bangun pagi. Jadi bangun pagi olahraga itu membuat kita fresh. Emosi kita jadi stabil, happy life, ya. Terus lu nggak cepet baper. Kenapa? Karena lu perform, karena lu fit badannya, ya. Jadi dari bangun pagi aja bisa gitu. Terus bisa apa lagi? Bisa doa, bisa baca buku. Jadi waktu kita tuh banyak banget. Dari cuman bangun jam 5 pagi, teman-teman. Apalagi teman-teman kalau tambahin dengan hal-hal lain, teman-teman. Jadi teman-teman dengan 1% kita bisa berubah hidup, ya. Oke. Nah, teman-teman yang selanjutnya teman-teman tentang blessing your life, ya. Teman-teman jika teman-teman mau apel, ya, teman-teman harus tanam bibit apel. Setuju ya? Jadi kalau teman-teman mau buah apel, teman-teman tanamlah bibit apel. Kalau teman-teman pengen jeruk, teman-teman nggak bisa tanam bibit kaktus, ya. Jadi kalau teman-teman mau jeruk nggak bisa tanam bibit kaktus. Jadi kamu hanya bisa memperoleh buah sesuai dengan bibit yang kamu tanam, ya atau ya, ya. Jadi kamu nggak bisa berkata negatif, orang negatif, ya terus berharap mendapat hidup yang positif. Ya, nggak bisa lu ngomong negatif tapi berharap lu mendapatkan hidup yang positif. Ya, nggak bisa ngomong soal kekalahan tapi berharap lu dapat kemenangan. Lu tiap hari ngomong kalah terus ya. Waduh, gua sial, gua suwe, aduh gua nggak bener, nggak bisa, gua segala macam. Tapi lu berharap lu sukses di akhir tahun. Ya, jadi lu nggak bisa ngomong nggak berharap kemenangan dengan ngomongin sesuatu kekalahan. Ya, kalian nggak bisa tuh berkata-kata nggak bisa, gua mah nggak seperti dia. Duh, mati nih gitu, gara-gara pandemi gua nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan berharap lu dapat kelimpahan di tahun 2021 ini, nggak bisa teman-teman. Jadi perkataanmu yang buruk, maka hidupmu juga akan buruk, teman-teman. Banyak orang nggak sadar nih, teman-teman. Banyak orang nggak sadar mereka sedang mengutuki diri hidup mereka sendiri. Banyak banget, teman-teman. Mereka bilang, gua sial lah ya, aduh gua mah nggak bisa lah. Dia kan hebat, gua mah nggak hebat. Teman-teman, banyak orang mengutuki hidupnya sendiri. Ya, stop untuk mengutuki masa depannya kalian. Ya, kadang nih teman-teman ya, bukan musuh yang ngalahin kita, tapi kitanya sendiri udah kalah duluan, teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita sendiri yang mengutuki diri sendiri, teman-teman. Jadi perhatikan apa yang kita katain, apa yang kita katakan, apa yang kalian sedang memberkati, apa kalian sedang memberkati hidup kalian atau sedang mengutuki hidup kalian. Ya. Jadi pertama jagalah mulut kita, ya jangan sampai kita berkeluh kesah berkepanjangan, ya. Jadi mindset kita akan benar. Ini adalah blessing your life, ya. Tapi saya mau katakan lagi juga bukan blessing your life, tapi ada satu lagi, teman-teman, ya. Nah, saya terinspirasi banget dengan video ini, ya. Ada seorang anak kecil, ya, umurnya 6 tahun. Waktu 6 tahun dia merasa tidak enak badan, ya. Mual, suhu badannya sampai 41 loh, teman-teman, ya. Terus akhirnya dia ke dokter, diperiksa di dokter, dinyatakan vonis kanker otak, ya. Kankernya atas ganas otak. Dokternya ngomong ini anak harus di kemo. Ya kalau di kemo pun paling berpanjang 1 year dia bilang. Ya orang tuanya hancur pisan hatinya. Saya kebayang kalau saya jadi orang tuanya, wow teman-teman ini cobaan hidup yang paling berat mungkin ya. Teman-teman tapi luar biasanya ini anak dahsyat banget teman-teman ya. Dia nggak down ya, dia tetap semangat. Terus dia setelah kemo yang pertama dia tanya sama dokternya, dok apakah di dunia ini banyak nggak sih anak yang seperti saya, dia bilang. Terus dokternya ngomong ada beberapa orang di setiap negara pasti banyak orang seperti lo. Cuman nggak semua orang itu beruntung seperti Jin ini ya. Dia bilang nggak semua orang punya orang tua itu kaya bisa melakukan pengobatan yang terbaik. Banyak orang di luar sana anak-anaknya hanya menunggu kematian. Nah dari situ teman-teman, ini anak usia 6 tahun. Dia bilang papanya, papa, gue mau cari duit, dia bilang, gue mau cari uang. Hari itu papanya nggak gitu ngubis, cuma dia terharu doang, nangis doang. Tapi apa yang dilakukan, dia pinjam kutek mamanya, dia ke sekolah, dia kutekin teman-temannya dengan di satu kutek diminta 1 euro, dibayarnya 1 euro. Ya, teman-teman ini saksikan videonya teman-teman, apa yang dia dapat dari sini. Ini seorang anak usia 6 tahun teman-teman ya. Wat een jongen kan meemaken en toch zo blijft staan. Het is moeilijk om te weten dat je ooit weg zult gaan.
Je stond hier voor de brievenbus met een groot gebaar. Domien die voelde tranen en dat bracht Nederland bij elkaar. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je bent een held, een jongen en een eeuwig mooi verhaal. Je bent een voorbeeld voor Tijn ons is 6 jaar en in mei hebben we te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft hersenstamkanker. Dit is zijn laatste serious request, want zijn levensverwachting is minder dan een jaar. Zo maakte Nederland op 21 december 2016 kennis met Tijn. Hij wilde nagels lakken voor Serious Request. Maar waar gaat het geld naartoe? Naar kinderen in een land hier ver vandaan en die ziek zijn. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ze anders doodgaan. Het verhaal van Tijn maakte diepe indruk en zijn nagellakactie verspreidde zich als een olievlek over ons land. Heel Holland lakte in de dagen voor kerst voor de kleine grote held Tijn. Heeft nou een hele stoere jonge nagellak op? Ja, Waarom dan? voor Tijn, want die heeft iets in zijn hoofdkanker of zo. Tijntje steunen we. Ik denk dat hij net niet 7 kan worden. Hoe vind je dat? Niet leuk. Tijn is een goede vriend van jou. Ja. Ik zou willen dat elke dag er een dag van Tijn was. Want dat geeft aan dat we met elkaar laten zien dat we niet alleen aan onszelf denken, maar dat we vooral ook denken aan de mensen die het nog moeilijker hebben. En zo werd Tijn de hoofdpersoon van een 21ste eeuws kerstverhaal. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Een mooi verhaal. Je bent een held, een jongen en een eeuwig mooi verhaal. We gaan jou een lintje uitreiken. Een jurklintje. Proficiat ermee. Tijn haalde voor Serious Request in zijn eentje 2,5 miljoen euro op. Maar ook na het glazen huis werd Tijn niet vergeten. De laatste wens van de kleine held ging in vervulling dankzij Wendy van Dijk en Joep van het Hek. Speciale Tijn nagellak werd verkocht. Lak door Tijn. Om zo een nieuwe behandelmethode voor hersenstamkanker naar Nederland te halen. Lakken voor Tijn, dus we zetten zijn actie voort. Nederland lakte door. Afgelopen juni kwam een doodzieke en zichtbaar zwakke Tijn zelf meelakken in Os. Je bent een eeuwig mooi verhaal. Tijn is vandaag overleden aan de gevolgen van hersenstamkanker. Hij werd 6 jaar oud. Je bent een held, een jongen en jij bent Tijn met jouw verhaal. Oke, teman-teman, 7 Juli 2017 anak ini meninggal, teman-teman. Hidupnya nggak lama di dunia, cuma 7 tahun. Tapi apa yang dia perbuat luar biasa, ya. Teman-teman, hasil pendanaan ini sampai 45 miliar dia kumpulin. Ya, kita gimana? Ini anak usia 7 tahun, hidup cuma 7 tahun di dunia ini, tapi dia sudah memberikan yang terbaik. Ya, kemarin saya dapat ilustrasi dari Pak Robi Oktober, luar biasa banget ya. Dia bilang, lu kalau mau ke Bali ini ya dari kita, kota kita masing-masing mau ke Bali, lu pilih penerbangan ya, mungkin Garuda atau penerbangan apapun. Pertanyaannya, ketika lu ke Bali pilih Garuda, lu mau pakai first class, business class atau economy class? Ya, rata-rata kita mungkin pilih economy class buat sampai ke Bali. Ya, dengan alasan ya mau ngapain sama-sama ke Bali ya. Sama-sama nyampe Bali juga gitu, cuma sebentar juga di pesawat gitu ya. Nah, itu jadi kita pilihnya yang murah. Tapi pertanyaannya teman-teman, hidup kita mau diisi seperti apa? Semua orang ujungnya pasti meninggal. Benar nggak? Ada yang 7 tahun, ada yang mungkin lebih cepat, ada mungkin yang lebih lama, ada yang mungkin sampai 100 tahun. Tapi ujungnya semua juga meninggal. Tapi pertanyaannya teman-teman mau pilih hidup seperti apa? Mau pilih hidup yang economy class, yang biasa-biasa aja, atau mau first class? Itu pilihannya, choice-nya ada di kita, pilihannya ada di tangan kita. Teman-teman, hari ini saya belajar banget dari orang yang anak kecil ini, teman-teman. 7 tahun doang hidupnya, teman-teman. Nggak lama. Saya sekarang 47, berarti saya lebih tua 40 tahun hidup di dunia ini dari dia ya. Tapi dia jauh lebih berguna daripada saya. Ya. Ini membuat saya terharu, membuat saya juga, wow, Konardi, lu belum ada apa-apanya gitu ya. Lu mau bikin apa di dunia ini? Ya, saya harap kita orang-orang One Vision, kita pilih anak-anak orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang kuat, ya, karena kita ada di Prudential. Kita harus kuat seperti Jin ini. Kita harus berbagi, ya.
Jadi bukan cuman memberikan blessing cuman untuk kita punya hidup, tapi kita juga bisa menjadi blessing buat banyak orang. Ya, hari ini blessing the others. Ya, singkat hidupnya 7 tahun, tapi dia sudah blessing the others, menjadi inspirasi buat saya. Ya, nah ini teman-teman slide terakhir saya, slide nomor 21 nih. 21 ini slide terakhir saya. Kenapa slide terakhir saya 21? Karena di Bandung namanya BD21, kantor saya 21. Kalau di Bandung BD25, saya 25 slide-nya. Kalau BD40, saya 40 slide-nya teman-teman. Jadi puji Tuhan, karena di hari ini saya di Bandung BD21, saya 21 saja slide. Jadi pas-pasin. Teman-teman, ini slide terakhir saya, ya. Selamat pagi teman-teman. Thank you, Ko. Makasih banyak. Thank you, Kakak. Luar biasa, Kakak. Thank you, Oke, kita foto bareng dulu ya, Kakak. Ciolin. Sama-sama. Ciolin mana, Bro? Ciolin mana, Ciolin? Ciolin mana? Ciolin, kita foto bareng dulu ya. Ayo. Oke, Kak Jomri minta tolong di ini fotonya. Oke, teman-teman yang videonya masih off, tolong dinyalakan ya. Iya, biar seru ya kita fotonya rame-rame ya. Yes, ini banyak nih, ada 10 slide. Sabar ya. Slide pertama. 1, 2. Oke, sebentar. Slide kedua. Oke, slide ketiga. Slide keempat. Kita nggak tahu ya teman-teman ada di mana ya. Ciolin, oke. Slide kelima. 6. 7. Wah, hari ini ada jutaan ya yang hadir ya. Slide-nya banyak. Udah di. Oke, terima kasih Kak Jofri. Sama-sama. Oke, terima kasih Kakak. Makasih banyak Ciolin, sharingnya luar biasa. Ini ada sedikit ada sertifikat ya, maksudnya reward buat Kokal. Oke, apresiasi dari kita ya Kokal, dari One Vision. Kokal sama Ciolin, terima kasih banyak. Oke, rangkuman sedikit ya teman-teman ya, balik lagi. Kita mau jadi apa, nasib kita ditentukan oleh kita sendiri loh teman-teman loh. Ibarat apa Kokal tadi, pohon bambu ya Kokal ya, kalau misalkan kita lagi berakar, saya ingat Pak Henry ya selalu bilang berakar gitu ya. 5 tahun loh bambu butuh berakar, tapi saat tumbuh cuma butuh waktu 5 minggu teman-teman. Jadi kita kalau yang lagi berjuang sabar, semangat terus. Tuhan taruh kita di sini bukan kebetulan gitu ya. Kita semangat terus, doa terus, nggak boleh putus, do the best aja setiap harinya. Gitu ya Kakak ya.
Yes, betul banget. Thank you. Terima kasih Dede. banyak semangatnya, Ya, Kokal. thank you semuanya yang hadir ya. God bless all. Thank you banget. Sehat-sehat buat Ya. Kokal sama Ciolin, sama Betul keluarga banget. ya. Terima kasih. Thank you. Oke. Thank you, Kau. Thank you, Ciolin. Ya. Thank you kau, thank Thank you. you.